Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan destinasi budaya positif. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Untuk itu, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, yaitu pertama pembukaan yang sementara berjalan, kemudian yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Masnia Karim selaku Kepala Sekolah SDN 11 Bukal, dan yang ketiga pemaparan materi dari calon guru penggerak Bapak Rizal SPDI, dan yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik hadirin dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Masnia Karim SPD selaku Kepala Sekolah SDN 11 Bukal. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Masnia Karim SPD kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir bersama-sama di tempat ini. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, kita semua di sini akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan CDP, serta mengimbau kepada semua rekan-rekan yang ada di sini untuk bekerja sama dalam menerapkan kegiatan belajar yang berpihak pada guru. Biar kita bisa mengetahui yang belum mengikuti CDP akan ada artinya apa itu guru penggerak dan apa perannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu dalam filosofi pendidikan nasional Bhinneka Dewantara. Karena visi salah satu guru yaitu tentang pendidikan anak didiknya di masa mendatang dengan terus memperhatikan minat dan bakat anak didiknya agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Jadi kita guru-guru yang ada di sini, saya menyarankan dan menghimbau, marilah kita bisa seperti guru-guru penggerak yang sudah selesai dan yang sekarang sementara mengikuti, agar kita bisa tahu apa itu guru penggerak dan apa perannya dalam pendidikan profil. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Masnia Karim SPD selaku Kepala Sekolah SDN 11 Bukal telah membuka kegiatan pada pagi ini serta memberikan kata sambutan yang baik untuk kita semua. Selanjutnya acara pemaparan materi dari calon guru penggerak Bapak Rizal SPDI. Untuk itu kepada yang terhormat kami persilakan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni 2024,
sekali pada kegiatan ini, yaitu yang mana salah satu kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu PGP Pendidikan Guru Penggerak, yang nantinya akan saya paparkan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, dan tidak ada nabi setelah ini. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan bapak ibu guru yang sama-sama berbahagia, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu sekalian karena sudah bersedia untuk duduk bersama pada kesempatan kali ini dalam kegiatan ini. Kemudian saya ucapkan mohon maaf apabila nantinya ada sesuatu dan lain hal yang tidak sesuai dengan pemikiran dan pemahaman bapak ibu sekalian dan perbedaan pendapat, sehingga pada kesempatan ini saya sebelumnya mohon maaf. Ya. Kemudian di pemaparan saya, yaitu sudah tertulis bahwa budaya positif. Jadi saya tahu bahwa bapak ibu sekalian sudah pernah mendengar, membaca ataupun melihat dari koran-koran atau internet atau media lainnya terkait masalah budaya positif. Bahkan kita sudah melakukan budaya positif itu, akan tetapi judul atau tema dari yang kita lakukan itu tidak sampai kepikiran bahwa itu masuk dalam kategori budaya positif. Jadi budaya positif yang sudah mungkin kita lakukan dalam keseharian kita bisa kita tuangkan pada lembaran kecil sebentar sebelum kita masuk. Jadi bapak ibu sekalian, saya meminta untuk bapak ibu guru memberikan penjelasan terkait masalah budaya positif yang ada di pikiran bapak ibu sekalian. Biar cuma sekalimat saja, apa itu budaya positif? Saya bagi. Ya, setelah ditulis budaya positif itu apa, langsung diserahkan ke teman sebelahnya. Ya, silakan. Jadi dijelaskan biar cuma satu kalimat saja atau satu kata saja. Kemudian setelah itu boleh diserahkan ke teman sebelahnya. Ya, mulai di situ. Jadi ya, biar cuma satu kata. Budaya positif adalah ini. Biar tidak ada yang pengertiannya. ya. Oh, asal salah ini. Terus masuk boleh. Oh, boleh, tidak apa. Sama dikit. Nanti dikit dan baca. Ya, cukup. Ya, sudah, mukanya sudah. Di sebelah.
sebelah kiri temannya ya. Ibu siap ke adanya tidak adanya ibu siap di sini. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian kita bisa lanjut. Mohon maaf saya fotonya. Nah, jadi selamat datang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Nah, jadi suatu tujuan atau yang ingin kita capai tanpa ada belajar bersama, kolaborasi, kemudian saling mendukung, tujuan yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Yang ibarat kita ilustrasikan dengan sapu lidi. Nah, biasanya sapu lidi kalau dia cuma satu tidak akan mampu untuk menggeserkan sampah yang ada. Akan tetapi pada saat dia disatukan, diikat, kemudian digunakan, maka sampah yang ada itu akan tergerak, bahkan berkumpul sampai dia bersih halamannya. Jadi saya berharap dan kita semua berharap bahwa bekerja sama, belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung. Saling mendukungnya apa? Apabila ada visi dari guru yang lain, kita mendukung bahwa kalau memang itu adalah budaya positif. Kalau misalnya ada tujuan yang ingin kita capai di sekolah secara umum, maka kita saling mendukung dan berkolaborasi. Maaf, ini nggak boleh. Ya. Sudah bisa dibacakan dari Yuket, barangkali bisa bacakan. Ya. Terima kasih. Salah satu budaya positif yaitu sopan santun. Baik, saya akan membacakan yang dari budaya. Budaya positif adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, kemudian selanjutnya budaya positif yang disampaikan oleh teman adalah budaya yang penuh dengan inovasi dan kolaborasi bersama. Budaya positif adalah keyakinan nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah, teman-teman. Budaya positif adalah toleransi atau menghargai perbedaan. Budaya positif adalah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif saling menghargai antara pemeluk agama. Budaya positif kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif adalah kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah, contohnya penerapan 5S. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kalau kita ambil dari garis besarnya, yaitu budaya positif adalah kebiasaan. Jadi ini dari modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan dari paradigma belajar.
kemudian disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara dengan paradigma baru, pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Ini yang baru tadi malam kita lakukan diskusi kelompok, sehingga kemarin tidak sempat hadir Ibu Kep karena persiapan diskusi sore. Karena dapat tugas dari teman buat slide untuk presentasinya, sekaligus saya presentasikan apa yang didiskusikan. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Ini modul 2 di guru penggerak. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Apa arti disiplin? Ini poin pertama yang saya bawakan. Dalam budaya kita, makna dari disiplin dalam arti dari budaya kita ya, kebiasaan kita, suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah itu. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau mendisiplinkan anak, biasa di sekolah, di rumah, terkadang yang mau disiplinkan itu ini yang dia dapatkan tidak nyaman. Nah, biasa juga kita perlu seperti itu. Biasa kalau misalnya Ibu Kep suruh begini dan begitu, aturan begini dan begitu, biasanya kita mendapatkan tidak nyaman. Apakah itu nampak atau tidak nampak, yang jelas sadar atau tidak sadar, yang jelas kita biasanya dapat ini tidak nyaman dari aturan atau disiplin itu sendiri. Biasanya begitu. Kemudian Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada juga yang biasa sebut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang bersifat self-discipline. Ini yang mana berbahasa Inggris. Yaitu kita sendiri yang mewujudkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kemudian sebabnya apa? Jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Jadi kata Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, kemerdekaan itu maksudnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan apakah itu kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam berbahasa, berbudaya, dan lain sebagainya. Maka yang ada harus ada disiplin yang kuat di situ. Sehingga biasanya kita lihat dalam setiap kelompok, organisasi, instansi selalunya ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat. Hanya saja kita yang merasa disiplinkan biasanya itu tidak merasa nyaman. Nah, tadi sebelum saya sampaikan. Kemudian sebagai pendidik, nah kita sebagai pendidik Bapak Ibu sekalian, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Nah, ini menciptakan murid yang merdeka. Nah, jadi banyak yang saya dengar dari teman-teman guru ataupun dari orang-orang yang pada saat kurikulum merdeka ini digaungkan, nah, maka yang terbesit adalah menciptakan murid yang merdeka. Mereka artinya itu bahwa murid itu tidak belajar, mau berkelahi boleh, mau bolos boleh,
mau apa saja boleh. Tidak boleh ditegur, tidak boleh dimarah. Nah, itu yang banyak mengatakan bahwa murid yang merdeka. Sebenarnya tidak. Ya, yang merdeka maksudnya itu adalah kebebasan berpikir. Ya, kebebasan berpikir dan kebebasan bertindak. Syarat utamanya apa? Yaitu disiplin diri. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai pendidik untuk menciptakan anak didik kita yang disiplin, maka kita harus mendisiplinkan diri dulu dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya saya pernah dapat dari sekitar beberapa tahun lalu, saya masih di Palu pada saat itu, siswa di dalam kelas atau anak yang ada di rumah itu mencerminkan orang tuanya atau gurunya. Jadi pada saat tujuannya kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang merdeka, yang disiplin, maka kita harus disiplin diri dulu. Ya, banyak disiplin ya. Sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini yang namanya kesatuannya dari kebiasaan itu sendiri. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang susah. Biasanya kita melakukan disiplin, biasanya kita melakukan sogokan. Nanti sebentar kau tidur siang, nanti bapak kasih uang 100. Nah, itu biasa sogokan itu namanya. Nah, biasa juga kalau kau tidak belajar malam, mama nanti hukum. Kasih berdiri di depan TV, maksudnya gitu. Atau di kelas biasanya kita lakukan begitu juga. Anak-anak kalau misalnya kalian tidak mau diam, semua satu kelas ini saya hukum menghadap matahari. Nah, biasanya gitu kan. Nah, ini adalah hukuman. Nah, ini. Jadi merupakan salah satu cara menerapkan disiplin, yaitu menumbuhkan kesadaran, memperdayakan anak tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Biasanya kita mengancam, Pak, Ibu Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau misalnya kita menyuruh anak atau ada peraturan yang sudah kita buat, kemudian selalu kita mengancam ataupun menghukum. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa semua kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, jadi kita bertahan hidup. Yang mana bertahan banyak untuk kita bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya, saling menyayangi. Kemudian kita diterima di lingkungan mana saja. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan. Ya, jadi semua yang ada di sini itu adalah sebenarnya fitrah dari manusia itu sendiri. Dia harus bertahan hidup, kemudian dia menginginkan kasih sayang dan selalu diterima di lingkungan mana saja. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk di hukuman dan penghargaan. Ya. Atau biasa kita sebut punishment atau award. Biasanya begitu. Bapak Ibu sekalian, punishment atau reward. Apa yang Bapak Ibu lakukan apabila ada siswa yang hampir setiap hari tidak mengerjakan tugas PR? Kira-kira bukan PR besar yang termasuk diri saya sendiri. Biasanya anak-anak, makanya kemarin saya di LMS itu saya buat kebingungan dalam menentukan waktu batasan kepada anak-anak. Kapan misalnya saya kasih contoh ya, kapan mengerjakan tugas kumpul tugas PR? Biasanya saya tentukan pada saat 3 hari setelahnya, tetapi anak-anak molor sampai 1 minggu atau bahkan sampai 2 minggu. Nah, kemudian kita selalu melakukan itu, sehingga saya tuangkan di PMM kemarin, kebingungan dalam membatasi berapa, jam berapa.
berapa hari, itu yang dimaksud. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan apabila ada siswa yang hampir setiap hari tidak mengerjakan tugas atau PR? Mungkin dari Bapak Ibu ada pendapat terkait masalah ini. Apa yang dilakukan Bapak Ibu guru pada saat siswa yang hampir setiap hari tidak melaksanakan PR? Bisa lihat? Ya, oke. Mendekati, terus bertanya kenapa sampai tidak mengerjakan PR. Sedangkan teman-teman yang lain bisa mengerjakan, sedangkan dia tidak bisa mengerjakan. Itu saja. Baik. Kalau dari saya bersama dengan Ibu Selvi, kita sudah melakukan asesmen diagnostik di awal sehingga mengetahui barangkali PR-nya ini ada yang perlu dirubah susunannya yang menyesuaikan dengan minat daripada siswa itu. Nah, selain itu juga karena kita sudah mengetahui bahwa peserta didik itu kadang-kala tidak mengerjakan tugas, mungkin ada kebutuhan dari dirinya yang tidak terpenuhi terkait dengan kebutuhan tadi. Terima kasih. Baik, sekedar tambahan saja, mungkin faktor yang mempengaruhi yaitu faktor luar, contoh lingkungan sekitar, mungkin bukan di sekolah tapi di rumah yang biasanya mempengaruhi anak tersebut dengan tidak mengerjakan tugas. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Kurang dorongan dari orang tua juga. Ya, dari terima kasih tanggapannya. Jadi apa yang kita lakukan kalau misalnya dari pendapatnya Ibu Selvi itu terkait dengan pendekatan yang dilakukan kepada siswa. Kemudian pendapatnya dari Ibu Ayu itu terkait dengan metode, kemudian ini sudah masuk dalam apa yang disampaikan Ibu Ayu, itu sudah masuk dalam materi pada pembelajaran berdiferensiasi ya, kebutuhan dengan kebutuhan siswa, pemahaman tingkatannya, perbedaan tingkatannya. Ini sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat penyebutan itu, kita putar-putar lidah tadi malam kemarin sore, berdiferensiasi. Bahkan banyak teman-teman yang mengulang kata-kata ini dan agak sulit memang disebutkan. Kemudian berkaitan dengan tanggapan dari Ibu Dewi, ini adalah masuk kategori latar belakang Ibu Dewi ya, baik itu di rumah, apa yang menyebabkan siswa atau murid tidak sampai mengerjakan tugas atau lambat, itu berasal dari latar belakang itu sendiri. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini biasanya kita agak kesulitan. Mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini saya masih ingat dengan pemaparan juga yang disampaikan Ibu Ayu. Nah ini yang sempat saya ingat berkaitan dengan hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Nah ini yang saya ingat itu apa yang disampaikan Ibu Ayu sekitar tahun lalu. Kemudian konsekuensi sudah terencana. Nah ini sudah terencana, sudah disepakati dan bersifat memonitor murid. Nah, ini. Kemudian restitusi bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Ini saya sampai sekitar 2 minggu lalu saya lakukan di kelas 6.
ini restitusi, itu segitiga restitusi. Gitu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya ini. Biasa lantaran biasanya kita menghindari ya. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini kebanyakan ini. Biasanya kalau misalnya hari Senin, kemudian ada peraturan, kemudian disuruh pakai topi, pakai dasi, kemudian tidak ada dasinya, tidak ada topinya, nah, supaya dia tidak dihukum, dia tidak hadir. Ini. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Atau biasanya begini, dia melakukan disiplin karena takut dihukum sama gurunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya juga kalau misalnya saya tadi sampaikan, biasanya di dalam kelas siswa yang rajin belajar biasanya dikasih hadiah. Nah itu biasanya kalau rajin belajar dikasih hadiah. Jadi dia mengharapkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid ini melakukan disiplin dikarenakan sadar dengan nilai kebajikan. Nah, motivasi yang dia buat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi 1 dan 2, yang pertama adalah takut, dia disiplin karena takut. Yang kedua, dia disiplin karena ingin imbalan. Kemudian yang ketiga, dia disiplin karena sadar diri. Jadi yang poin ketiga yang harus kita lakukan. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu selalu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, selalu memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Nah, jadi begitu. Jadi hukuman biasanya kalau misalnya sering kita menghukum anak, jadi kalau dia salah, dia tidak berani mengungkapkan apa kesalahannya. Misalnya anak-anak di rumah, saya contohkan di rumah ya. Biasanya dia menumpahkan air atau kopi. Kemudian karena sudah biasa dia dihukum karena menumpahkan sesuatu atau melanggar sesuatu, maka dia katakan bukan saya yang melakukan itu. Jadi biar dia yang melakukan, maka dia sembunyikan bahwa bukan dia yang melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Nah itu. Jadi hukuman selalu itu menyakitkan. Tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian yang terakhir murid menjadi rendah diri. Biasanya kalau sering dihukum rendah diri, pada saat mau melakukan sesuatu dia ragu-ragu, dia takut salah, dia takut diejek, dia takut dimarahi dan sebagainya. Kemudian penghargaan. Nah, ini jadi debat panjang pada saat kita dengan teman-teman dulu, bahwa penghargaan itu boleh. Ada yang mengatakan boleh, bahkan bersikeras dia mengatakan bahwa penghargaan itu sangat perlu dilakukan pada saat di sekolah maupun di rumah kepada anak-anak, karena sangat bisa memotivasi anak-anak, itu maksudnya. Nah, tapi di sini penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang sudah tidak ada ranking Bapak Ibu. Kemudian merampas hak menghargai diri. Jadi penghargaan tidak efektif.
Jadi ada teman di guru SMA 1 sebagai wakil kesiswaan, dia sampaikan boleh memberikan penghargaan kepada siswa, akan tetapi bukan berbentuk materi. Misalnya kayak di TK itu biasanya mereka memberikan penghargaan, biasanya kalau benar semua dapat bintang 1. Nah, itu biasanya kalau di TK kelas 1 itu biasanya begitu masih. Atau biasa kalau misalnya benar semua, letakkan tangan di dinding, kemudian pakai tinta yang bisa terhapus atau di kertas yang disediakan, biasa menempelkan tangan di dinding dengan tangan yang sudah diberikan tinta. Nah, itu yang kalau misalnya benar semua. Nah, ini penghargaan yang boleh. Tapi kalau misalnya penghargaan yang selalu diberikan dengan uang, dengan materi, dan lain sebagainya, bahkan saya sempat sampaikan pengalaman dari B.J. Habibie pada saat dia masih kisahnya dari B.J. Habibie waktu dia masih kecil. Ya, apa yang dilakukan orang tuanya B.J. Habibie? Jadi siapa dari berapa bersaudara dia, siapa yang paling cepat bangun subuh, kemudian sholat subuh, maka bisa dia ambil uang di atas taplak meja. Maka yang paling duluan pada saat itu selalunya B.J. Habibie yang melakukan itu. Nah, jadi yang dilakukan oleh orang tuanya meletakkan uang sekian jumlahnya, kemudian disampaikan kepada anak-anaknya, siapa yang duluan bangun sholat subuh, kemudian sholat subuh, maka dia berhak mengambil uang yang ada di bawah taplak meja. Maka yang selalu dapat itu B.J. Habibie. Ya, jadi lanjut. Atau mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan hukuman dan penghargaan. Oke, barangkali ada berkaitan dengan penghargaan atau hukuman yang biasa kita lakukan itu memang sering penghargaan. Pak. Jadi kalau saya tanggapi model konsep Merdeka Belajar itu betul-betul supaya menumbuh kembangkan peserta didik itu timbul dari dirinya, bahwa bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tetapi karena motivasi dia bahwa saya ingin tahu, saya ingin bisa, dan saya ingin tercapai cita-cita saya, mungkin seperti itu. Sehingga dia dalam pembelajaran itu betul-betul bukan karena orang lain, tapi karena dirinya dia ingin tahu dan ingin bisa. Karena itu Pak tanggapan Pak, itu yang diharapkan oleh Merdeka Belajar. Terima kasih, saya tambahkan sedikit dari penjelasan Pak Retno. Dengan adanya hukuman ini, anak didik ini bisa percaya diri dan dia bisa mengukur kemampuannya diri. Seperti itu Pak. Hukuman dan penghargaan. Bisa atau yang guru olahraga? Ibu Dewi atau Oke. Ya, jadi di sini sudah disampaikan bahwa hukuman kemudian penghargaan. Ya. Kita lanjut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini, yang tadi itu Bapak Ibu, yang gagal. Nah ini yang gagal ini, hukuman dan penghargaan yang tidak efektif. Ini yang gagal ini, konsep disiplin yang gagal. Kemudian yang sukses mana ini? Konsekuensi dengan restitusi. Yang pertama apa yang sukses? Yaitu penguatan jangka pendek. Biasanya kita melakukan kesepakatan antara murid dan guru atau antara orang tua dan anak. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon.
kemudian murid mematuhi peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah ini. Jadi kalau ada kesepakatan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring. Jadi ada monitoring dari guru ataupun orang tua. Jadi misalnya kita sepakat pakai HP di rumah. Misalnya di malam hari cukup 2 jam. Nah, kita sepakat dengan anak. Tapi dalam pemakaian HP 2 jam itu ada monitoring. Ini ada kontrol, monitoring ini. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia cari dalam pencarian Google itu. Kemudian murid mematuhi peraturan. Nah ini, murid mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau sering kita membuat kesepakatan dengan anak, dengan siswa, maka dia boleh kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi itu selalu fokus pada penyelesaian masalah, itu restitusi. Nah ini pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut atau pendapat dari Kosten dalam nomor ini 4. Kemudian restitusi bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat keadaan diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan bukan fokus pada solusi. Nah, jadi menguatkan bukan fokus pada solusi. Nah, ini contoh kasus. Nah, ini contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasusnya dari hukuman konsekuensi restitusi. Contoh, guru menyuruh berdiri di depan kelas atau menulis, kemudian berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Jadi dia tulis di kertas, berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Ini hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Ini contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kemudian konsekuensi, guru membuat kesepakatan untuk mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Jadi guru tidak memberikan hukuman seperti yang ada di awal, tetapi sepakat untuk mengerjakan PR, tapi di lain jam, misalnya di jam istirahat. Nah, jadi tidak bilang kau ini begini dan begitu lain. Tapi konsekuensi tidak. Dia langsung melakukan kesepakatan, kemudian mengerjakan PR pada jam di luar pembelajaran. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati guru. Kemudian restitusi dengan kasus yang sama waktu itu. Siswa tidak mengerjakan PR. Restitusi bagaimana metodenya? Guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas pada saat di awal pembelajaran. Atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Tadi apa yang disampaikan Ibu Dewi? Apa yang menyebabkan dia tidak mengerjakan PR-nya ini? Sehingga apa alasan? Secara umum apa alasan sampai siswa tidak mengerjakan PR? Guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan ini maksudnya, atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak merasa ditekan, tidak merasa ditutup, tidak merasa ditakut-takuti.
Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita masuk kategori mana? Apa kita masuk kategori penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Nah, ini contoh kasus. Siswa datang terlambat. Contoh kasus di 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol ini guru. Apakah dia sebagai penghukum? Nah, ini contohnya. Kamu selalu saja terlambat. Pasti selalu terlambat datang. Nah, ini penghukum ini. Ini guru yang penghukum, yang sifatnya penghukum. Kemudian teman. Biasanya kalau misalnya teman selalu kata-katanya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Silahkan duduk atau silahkan masuk ke kelas. Ini metodenya contoh penerapan posisi guru ini. Kontrol. Ini teman. Berarti kalau misalnya selalu mengatakan ini, berarti posisinya adalah sebagai teman. Nah, dia sebagai teman. Kemudian membuat merasa bersalah. Biasanya guru selalu mengatakan ini. Kamu ini bagaimana? Kamu sudah janji tidak akan datang terlambat. Kamu membuat Pak Guru, Ibu Guru kecewa. Nah, ini selalu ini biasanya posisi guru berarti dia selalu membuat merasa bersalah siapa? Siswa yang selalu dia merasa bersalah atau anak. Kamu ini sudah dikasih HP, jangan begini, ibu ini kecewa sama kamu. Ini berarti dia selalu orangnya posisinya membuat merasa bersalah. Kalau posisi pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi. Ini pemantau. Jadi dia pantau siswa. Kemudian manajer. Apa kamu mengetahui kesalahanmu? Kemudian bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah? Jadi manajer ini masuk pada restitusi itu. Jadi dia berkaitan. Apa yang bisa dia dihubungkan yaitu memperbaiki masalah ini. Jadi sama dengan restitusi dari manajer. Jadi yang diambilkan adalah manajer, yaitu mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu bagaimana? Mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini sudah Ibu. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas biasanya berbeda ya. Kalau misalnya peraturan kelas biasanya tanpa ada menerima pendapat dari siswa. Tapi kalau keyakinan kelas bersama-sama kita lakukan itu. Misal, anak-anak sekalian, kita membuat keyakinan kelas. Berikan satu contoh apa yang harus kita sepakati. Misalnya datang tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu. Jadi anak-anak memberikan itu, masukan itu kemudian disepakati secara bersama. Kalau misalnya
disepakati secara bersama, kemudian kita yakin, maka masuk dalam kategori keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan tidak. Peraturan biasanya muncul itu karena ada masalah, bukan begitu Bapak Ibu? Biasanya peraturan muncul dikarenakan ada masalah. Jadi misalnya kalau biasanya anak-anak pulang lewat belakang, lewat pagar, tidak melalui pintu depan, langsung ada muncul peraturan dibuat setiap siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dilarang keluar masuk melalui pintu gerbang sekolah. Gitu, biasanya peraturan. Tapi kalau keyakinan, ada kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi biasanya murid mengusulkan keyakinan kelas itu. Misalnya siswa tidak boleh makan atau tidak boleh membawa HP di dalam kelas. Disepakati secara bersama, maka masuk kategori keyakinan kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya begini Bapak Ibu. Biasanya kita buat pernyataan begini. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu jadi tidak ada kata dilarang. Jadi begitu biasanya kalau peraturan. Nah kalau keyakinan kelas. Saya lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Nah ini yang saya lakukan sekitar 2 minggu lalu sama siswa kelas 6 dengan kasus masalah, yaitu dirinya marah, jengkel, kecewa dikarenakan pekerjaannya, PR-nya, tugasnya itu selalu dinyontek sama temannya. Nah, sampai dia marah. Kemudian saya datangi, saya panggil. Apa yang ditanyakan? Tadi yang ditanyakan apa? Yaitu mengapa sampai melakukan ejekan sama temannya. Kemudian dicari masalahnya, kemudian kesepakatan, kemudian mencari solusi. Itu segitiga restitusi. Pelaku, kemudian korban, kemudian observer, ya. Ini langkah segitiga restitusi. Ini langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Ya, sebelum masuk di langkah segitiga restitusi, ada buat Bapak Ibu. Mohon maaf ini kalau misalnya yang tidak terbiasa menggambar, tidak terserah menggambar. Yang jelas dia gambar manusia. Jadi 3. Misalnya Ibu Ayu gambar bagian kepala sampai pundak, kemudian Ibu Selvi di sebelah lembarannya gambar dari bahu sampai pinggang, kemudian Ibu Sia gambar bagian pinggang sampai kaki. Tapi dari 3 itu harus ada di 3 balik kertas. Ya, 3. Jadi misalnya pertama bukan tetap begini deh. Jadi sambung-sambung. Iya, disambung-sambung. Jadi disambung. Kalau dulu Ibu Ayu gambar dulu bagian atas. Nah, ini kepalanya. Badan, kaki. Laki-laki perempuan. Oh, pas, sudah. Terserah lagi perempuan. Terserah. Mana kau suka? Oh, nanti suka. Perempuan dan perempuan. Jadi nanti pas buka dia bersambung. Iya, dari kepala sampai kaki di sini. Cuma dia dari kaki bersambung aja. Ya, yang jelas bahunya sampai di sudut bawah.
misalnya apa ya? Bebas dong. Bebas. Yang jelas anunya tadi peraturannya seperti ini. Kan sebelahnya. Nah, itu. Makanya dia harus disuruh di bawah itu. Ini sudah ada orang. Ada yang harus di sini. Supaya lipatan ketiga, lipatan ketiga. Ya, oh iya. Yang berapa yang pertama? Hah? Yang pertama ibu. Tidak, ini yang ketiga ini. Ini juga yang pertama. Lagi kedua. Usahakan di sudut kertas. Ini sudah menjadi. Ulang. Ulang. Mau saya juga. Hah? Yang jelas dia batasnya itu pinggang sampai di sini. Langkung itu. Ya. Iya. Oke kan? Oh, sakit. Bisa combo. Oh, memang. Apa ini Luar biasa. Itu baru barang.
dari menggambar saja orang sudah tahu itu karakter PP dulu. Ya rasa dipakai misal yang tak bengkok. Kalau tak bengkok berarti karakternya bengkok-bengkok ya. Wih, Parita, sudah tolong. Halo, besar badan kok. Aku pohon kelapa. Boleh tayangkan gambarnya. Ya udah. Ini dan para kaumnya memang kebarannya itu sudah. Woi, udah keribokan besar. Iya, bulannya lebih besar tuh. Saya kan nggak punya dolar. Ya, jadi tujuannya dari menggambar ini adalah target dan tujuan yang berkelanjutan, kemudian kerjasama. Now, so I can see. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa kerjasamanya. Tujuan dari menggambar itu adalah bagaimana usaha dari teman atau saudara kita, kemudian tujuan itu kita lanjutkan kemudian dengan kolaborasi kerjasama. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menerapkan kerjasama kita atau kolaborasi kita di sekolah. Kemudian langkah-langkah segitiga restitusi tadi sudah sampaikan, yaitu pertama menstabilkan identitas. Tidak semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan, ini langkah-langkah ya. Kemudian menanyakan keyakinan jelas, tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, bahkan sudah saya lakukan di 2 minggu lalu pada siswa kelas 9. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu, barangkali sebelum masuk kepada kesimpulan mungkin ada saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rizal SPDI sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Untuk audiens dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Rizal. Ini untuk menambah wawasan kita selaku guru di sekolah dan juga tenaga kependidikan
mudah-mudahan dengan pemaparan ini nantinya bisa meningkatkan dan lebih banyak pelaksanaan budaya positif di sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk saya bukan pertanyaan, saya mengharapkan bagaimana caranya kita selaku guru-guru bisa membuat budaya positif sekolah atau kesepakatan sekolah. Karena kalau kesepakatan kelas kan biasanya dalam dalam kelas. Bagaimana pada momen hari ini kita buat kesepakatan sekolah, barangkali dari Parisal bisa memandu budaya-budaya positif apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Seperti apa yang sudah kita ikuti penjelasan dari calon guru penggerak yaitu Pak Rizal. Kemudian saya rasa apa yang sekarang ini akan dilaksanakan oleh Pak Rizal, mungkin ada juga yang sudah selesai ikut CGP seperti Ibu Dewi dengan Ibu Ayu, dan kemungkinan semuanya itu mengarah ke satu tujuan. Tetapi di sini masih ada guru-guru yang belum mengikuti. Bagaimana kita memberikan kesepakatan seperti apa ilmu yang sudah didapat dari CGP. Saya mengharapkan kepada guru-guru yang sudah mengikuti CGP dan yang sementara mengikuti sekarang, apa yang nilai-nilai positif itu yang harus kita kembangkan dan kita laksanakan di sekolah. Saya minta kepada guru penggerak dan yang sekarang masih sementara mengikuti, bagaimana supaya kita bisa selaras, seragam, biar yang teman-teman ini belum mengikuti, tetapi sudah bisa mengikuti program apa yang kita harapkan seperti yang sudah diikuti oleh guru-guru CGP. Jadi kemungkinan kita itu butuh kesepakatan nanti kita carikan waktu supaya pelaksanaan ini atau program ini bisa kita laksanakan dengan tahun ajaran baru nantinya. Dengan seperti itu, guru-guru yang belum ikut itu bisa terpanggil dan bisa bermotivasi. Ya, terima kasih banyak dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih untuk masukan yang sangat luar biasa untuk kita semua, khususnya saya pribadi, berkaitan dengan apa yang saya katakan itu sama yang mungkin agak berbeda paham dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah maupun di rumah. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf bukan untuk membandingkan, itu di sekitar sebelum saya di UM itu kurang lebih dari 10 tahun di sekolah swasta, yang mana melakukan di sekolah itu saya pernah ajar itu di sekolah yang full day school dengan boarding school, yaitu menerapkan guru-gurunya dilarang marah sama siswa. Itu kurang lebih dari 10 tahun lebih saya berada di lingkungan yang seperti itu. Bahkan saya evaluasi diri banyak dengan lingkungan sekolah yang seperti itu, karena latar belakang saya itu didikan tentara, jadi keras, lambat 5 menit langsung cambuk. Jadi masa kecil saya itu luar biasa sekali latar belakang saya. Kalau misalnya bermainnya sore, kemudian perjanjiannya 5:30, lewat dari 5:30 itu sudah kena rotak, kena kayu, yang jelas ada hukuman pada saat itu. Tapi saya bantahkan itu semua, saya putus mata rantai didikan seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara
memperbaiki diri, menimba ilmu dengan banyaknya pada saat itu kondisi sekolah yang saya tempati pada saat itu banyak melakukan mendatangi pemateri atau instruktur dari Jakarta terkait dengan parenting, cara menangani siswa atau anak. Baik itu misalnya contoh salah satunya adalah contoh parenting itu belajar yang mengajar dengan bahagia dengan mengajar, belajar mendidik dengan bahagia dengan mendidik. Banyak sekali judul-judul yang sangat luar biasa sehingga alhamdulillah dengan lingkungan yang seperti itu saat ini sudah saya rasakan sekali bagaimana bisa mengontrol emosi yang pertama, kemudian berkata kepada anak-anak atau siswa itu sangat luar biasa. Kemudian saya lanjut dengan Ibu Ayu tadi. Jadi keinginannya Ibu Ayu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kita melakukan kesepakatan sekolah. Kalau misalnya kita setujui, kemudian saya tutup dulu ini, kemudian kita lanjut dengan kesepakatan sekolah. Begitu Ibu Ayu? Ya. Kemudian dari keinginan dari komunitas belajar, mohon maaf sebelumnya, itu pembuatan sertifikat belum sempat saya lakukan karena banyak hal yang tumpang tindih berkaitan dengan dari keluarga, kemudian CDP, kemudian penilaian, sehingga saya belum bisa lakukan itu. Jadi kesimpulan pada apa yang saya paparkan yang pertama adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan bersifat menuntun. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan visi sekolah mengarah pada penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian, kesimpulan yang ketiga, hal yang perlu untuk dilakukan dalam menanamkan budaya positif pada murid adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua agar karakter murid dapat membentuk tidak hanya di sekolah melainkan juga di lingkungan keluarganya. Cukup Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk saya pribadi karena masih dalam tahap pembelajaran, belajar dan terus belajar. Tidak ada kata terlambat untuk kata belajar. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia untuk hadir dan menyempatkan waktunya pada kegiatan ini. Kemudian saya mohon maaf apabila ada salah, khilaf kata dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kita suara